apa yang terjadi pada Hasto, pengumumannya sebagai tersangka, ini semacam guidance, semacam pintu gerbang bagaimana KPK menaikkan citra politiknya, bagaimana KPK menunjukkan kinerjanya. Coba kita cek kira-kira apa tuduhan-tuduhan dan argumen-argumen politisasinya jauh lebih kuat dibandingkan dengan unsur hukumnya. Kasus sogok menyogok kepada oknum komisioner KPU inilah yang kemudian menjadi titik kunci bagaimana persoalan yang menyangkut persoalan pidana, menyangkut persoalan hukum, membelit Harun Masihu dan kemudian melibatkan nama Sekjen PDIP Pak Hasto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hari-hari ini publik begitu heboh memperbincangkan status tersangka Hasto Kristianto yang secara resmi oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masihu yang sampai saat ini orangnya masih buron dan kasusnya sudah mangkrak hampir 5 tahun lamanya. Seperti biasa muncul pro dan kontra. Pihak pro sangat mengapresiasi kinerja KPK karena siapapun di negara ini yang terlibat dalam kasus korupsi tanpa pandang bulu harus dieksekusi dan harus dituntaskan setuntas-tuntasnya. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata, banyak pihak juga yang menuding ini sebagai upaya untuk melakukan pembungkaman kepada Hasto yang selama ini dinilai kritis terhadap kekuasaan politik. Bahkan di internal PDIP menuding ini semacam kriminalisasi. Nuansa politiknya jauh lebih besar ketimbang dengan persoalan-persoalan hukum yang sesungguhnya. Tapi terlepas dari apapun pro dan kontranya, kalau kita mau jujur memang sejak awal, ketika KPK mengumumkan tersangka, ketika KPK itu berurusan dengan elit-elit partai, pasti tudingan politisasi, tudingan kriminalisasi itu selalu bermunculan. Karena begitu banyak orang-orang penting di negara ini, karena begitu banyak oknum-oknum partai di negara ini yang sudah berurusan dengan KPK. Dalam sejarahnya, ada ketua umum partai yang tersangka dan dijebloskan ke penjara. Dalam sejarahnya, KPK sudah mentersangkakan dan menjebloskan ke penjara sekjen-sekjen partai, bendahara partai, dan seterusnya, dan seterusnya. Tak berhenti di situ, anggota dewan yang juga orang penting di partai juga dijebloskan ke penjara oleh KPK. Jadi wajar kalau kemudian dalam sejarah perjalanannya, KPK itu selalu mendapatkan resistensi, isu-isu negatif, dan bahkan tuduhan-tuduhan sebagai kriminalisasi, dan seterusnya. Jadi disitulah kemudian letak kenapa kemudian begitu banyak narasi-narasi ketika KPK mengumumkan status tersangka yang melibatkan orang penting di negara ini, pasti isunya politisasi dan kriminalisasi. Nah yang kedua, kalau mau jujur sebenarnya, kasus yang melibatkan Harun Masihu yang selalu menyeret nama Hasto Kristianto, kalau mau jujur, nuansa politik dan hukumnya sejak awal cukup kentara dan bahkan campur baur. Sulit dipisahkan satu sama yang lain. Sebut saja misalnya apa kasus politiknya. Tentu ini berawal ketika ada upaya pergantian antar waktu. Jadi ceritanya ada anggota dewan dari PDIP namanya Nazarudin Kemas. Beliau itu meninggal sebelum pencoblosan. Karena meninggal dan terpilih sebagai anggota dewan, maka posisi almarhum Nazarudin Kemas harus digantikan oleh caleg-caleg internal PDIP yang lain. Sesuai regulasi, yang layak menggantikan itu adalah perolehan suaranya nomor 2, namanya Rizky Aprilia. Rizky ini yang sebenarnya sangat layak, mesti dilantik menggantikan Nazarudin Kemas. Tapi internal PDIP mengusulkan nama Harun Masihu yang perolehan pileknya itu nomor 5, jauh dibandingkan dengan yang lain. Ini yang kemudian menjadi titik balik secara politik, bahwa sebenarnya ada unsur politiknya. Harun Masihu yang perolehan suara pileknya itu jauh di bawah Rizky Aprilia, tapi coba diusulkan untuk menggantikan almarhum Nazarudin Kemas untuk menjadi anggota dewan. Politiknya di situ. Lalu di mana letak hukumnya? Karena ada upaya-upaya dari Harun Masihu yang kemudian untuk menyuap oknum KPU saat itu, supaya Harun Masihu ditetapkan sebagai anggota dewan. Ya, teman-teman, ya sangat menarik apa yang disampaikan oleh Adi Prayitno mengenai kasus dari Sekjen PDI Perjuangan ini, Hasto Kristianto dan juga Harun Masihu ini, karena pengamat ini yaitu Adi Prayitno mempertanyakan bagaimana sikap dari KPK di dalam penetapan Hasto Kristianto. Apakah Adi Prayitno mengatakan apakah ini benar-benar adanya pelanggaran hukum atau dilakukan proses hukum atau hanya politisasi saja, dan itu yang dipertanyakan oleh Hasto. Dan memang sangat aneh juga ketika Hasto ditetapkan sebagai tersangka, teman-teman, karena Harun Masihu belum ya ditangkap, ya hanya masih baru menjadi buron. Nah, jadi baru sebenarnya ditangkap sekjen ini
ya ketika Harun Masiku ya sudah ditangkap. Makanya ya di 5 tahun belakangan ya Sekjen PDI Perjuangan ini tidak ditangkap, ya tidak dijadikan tersangka. Kenapa? Karena ya Harun Masiku belum ya ditangkap juga. Tetapi kita tidak tahu bagaimana aturan atau bagaimana yang dilakukan oleh Ketua KPK yang baru ini, karena Ketua KPK sekarang adalah Ketua KPK yang baru. Dan belakangan ini juga kita melihat bagaimana Hasto bersuara keras di dalam membongkar hal-hal yang membuat ya masyarakat kaget, publik menjadi kaget, dan secara terang-terangan juga ya Hasto katanya dia menjadi incaran. Dan Ibu Megawati juga pernah mengatakan bahwa Hasto ya atau PDI Perjuangan ini ke depan akan diobok-obok atau diawuk-awuk, diacak-acak. Dan terbukti kata PDI Perjuangan di dalam penetapan Hasto sebagai tersangka. Oke, teman-teman, kita lihat beberapa komentar netizen ya di dalam penetapan Hasto Kristianto ini, teman-teman. Ini sangat menarik sekali lagi karena yang ditersangkakan ini adalah orang nomor 2 PDI Perjuangan. Ya, kita tahu PDI Perjuangan adalah partai yang besar di negeri ini, dan perjuangan mereka itu sangat-sangat terlihat sekali. Apalagi di Pilkada tahun 2024 ini, ya melawan Kimplas yang tergabung dalam belasan partai, dan itu memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa PDI Perjuangan adalah salah satu partai yang tidak bisa diremehkan walaupun dikeroyok oleh belasan partai. Oke, dari Nabila Lisna, Pak Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka sangat jelas bernuansa atau bermuatan politik. Untuk itu ke depan KPK perlu dibubarkan atau dikembalikan kembali ke Undang-Undang Dasar KPK yang lama. Oke, itu menurut dari Nabila Lisna ini, bahwa katanya adalah KPK dikembalikan ke Undang-Undang Dasar KPK yang lama. Nah, dari Endang ya, mantap Adi Prayitno sogok menyogok koruptor Ahmad untuk KPK. Ya Adi Prayitno tadi teman-teman menyinggung bagaimana sogok menyogok ya, sehingga katanya dengan adanya sogok menyogok ini maka ya KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka ya. Kemudian di sini dikatakan Luagus ya, KPK sebagai sekarang sangat lucu, koruptor yang di depan mata nggak mau ditangkap. Ya teman-teman, kerugian negara di dalam penetapan Hasto Kristianto ini ya dikatakan tidak ada ya menurut informasi atau dugaan yang beredar bahwa tidak ada dugaan atau kerugian negara. Nah, makanya netizen menyoroti bahwa kenapa KPK tidak menelusuri ya para oknum-oknum yang diduga melakukan korupsi itu ya, yang merugikan uang negara yang banyak. Dan inilah yang dipertanyakan oleh masyarakat dalam hal ini. Nah, kita tahu teman-teman, seperti juga korupsi yang ada di negeri ini yang sudah benar-benar terjadi seperti korupsi timah teman-teman, dan dikabarkan putusan dari pelaku korupsi timah ini hanya sekitar kalau tidak salah ya 6 tahun lebih ya, 6,5 tahun kalau tidak salah. Dan itu disebabkan karena alasannya ya ringan hukumannya itu karena ya dia dianggap sopan ya di dalam persidangan, dan itu yang meringankan dia. Ya, kita tahu berapa banyak ya uang negara yang dikorupsi oleh Harvey Moise ya, dan itulah
ya hukum di negeri ini sebenarnya harus ya dilakukan hukum seberat-beratnya. Kenapa teman-teman? Ya karena dia sudah mengkorupsikan uang negara, dan kalau dibandingkan dengan 300 triliun atau bisa saja seperti yang ditemukan di awal itu 271 triliun dikorupsikan, hanya hukuman 6,5 tahun penjara, maka tentu itu membuat satu ya tindakan-tindakan korupsi di negeri ini semakin merajalela. Karena para oknum ya orang ya pasti ya tidak takut dengan hukuman 6,5 tahun penjara tapi mengkorupsikan ya uang negara dengan ratusan triliun. Dan itu artinya memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa kalau misalnya hukum atau para penegak hukum yang memberikan hukuman kepada para koruptor ini, maka ya korupsi yang ada di negeri ini bisa diatasi. Karena seperti yang disampaikan oleh Ahok atau Basuki Cahayapurnama, bahwa masalah terbesar di negara ini adalah masalah korupsi. Kalau korupsi sudah diatasi, maka semuanya akan bisa berjalan dengan lancar. Oke. Dari Darsana ini teman-teman, ini jelas politisasi, yang jelas Harun Masiku tidak merampok uang negara. Tapi yang jelas-jelas merampok uang negara, yang malah dibiarkan tidak segera ditangkap. Oke, Jafar Sidik, sungguh Indonesia sudah kacau balau. Nah, pujian toh, mantap Mas Adi Prayitno komentarnya, demi bangsa dan negara maju terus. Nah, Hiras Pasaribu, ya nampaknya Hasto ditersangkakan karena perintah seseorang, bukan karena profesionalisme Ketua KPK. Sebaiknya bubarkan KPK, kembali ke wewenangan jaksa dan kehakiman yang lebih profesional. Sudahlah, KPK tidak diperlukan lagi karena pemborosan APBN. Nah, itu teman-teman tentang komentar-komentar netizen. Masih banyak lagi yang mereka yang menyoroti KPK di dalam hal ini. Dan tentu ini menjadi satu perhatian kita sebagai masyarakat Indonesia. Berikan komentar Anda, sampai jumpa di video berikutnya.